Perkenalkan, nama saya Renom Fevi dari kelas X Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. A. Program Rencana Pembangunan Daerah. Yang pertama ada pengertian umum. Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, A. Peraturan Kepala Daerah atau disingkat Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. D. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. G. Kebijakan Umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. H. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. I. Pendapatan daerah. Semua pihak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. J. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. K. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. I. Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. M. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. N. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan atau daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penyelenggaraan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, Rencana Pembangunan Tahun Daerah RPDTD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RPJMD sama dengan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Penjabaran sama dengan visi, misi, dan program kepala daerah. Pedoman sama dengan RPJP daerah. Memperhatikan sama dengan RPJM nasional atau SPM yang ditetapkan pemerintah. Jangka waktu sama dengan paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik. 3. Kebijakan Umum APBD atau KUA. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target. Kebijakan Umum APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 34 meliputi sebagai berikut. A. Kepala Daerah berdasarkan RKPD, penyusunan rancangan kebijakan umum APBD. B. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. C. Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusun RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. D. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah berdasarkan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. 4. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Prioritas dan plafon anggaran sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA atau SKPD. Ketentuan menyusun PPAS antara lain: A. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program kerja kegiatan yang terkait. B. Prioritas disusun sebagai rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. C. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan. D. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD. Program dan kegiatan, belanja tidak berlangsung, pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 5. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, RKA SKPD meliputi sebagai berikut. A. Pasal 37, yaitu menyusun RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakira maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk dilaksanakan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. B. Pasal 38, yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 6. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah adalah rencana kerja dan anggaran badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. A. RKA PPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan diperinci sampai dengan perincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. B. RKA PPKD pendapatan membuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. C. RKA PPKD belanja memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. D. RKA PPKD pembiayaan meliputi penerimaan biayaan dan pengeluaran pembiayaan. B. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, definisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Berdasarkan PP 08 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, menurut PP 058 Tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik. Berdasarkan PP 08 Tahun 2006, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Fungsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, fungsi APBD meliputi sebagai berikut. A. Fungsi otorisasi. Merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. B. Fungsi perencanaan. Merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C. Fungsi pengawasan. Merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Fungsi alokasi. Merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. E. Fungsi distribusi. Merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. F. Fungsi stabilisasi. Merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. C. Siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. A. Pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. 1. Tim anggaran pemerintah daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah. 4. Sekretariat daerah. 5. Kepala daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat daerah. B. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. 1. Kebijakan umum APBD atau KUA. 2. Nota kesepakatan KUA. 3. Prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Nota kesepakatan PPAS. 5. Rencana kerja dan anggaran RKA. 2. Pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD. A. Pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. 1. Tim anggaran pemerintah daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah. 4. Sekretariat daerah. 5. Kepala daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat daerah. 7. Gubernur atau Mendagri. B. Dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumen adalah pengesahan RAPBD meliputi RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran yang terdiri atas ringkasan APBD, rekapitulasi, belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. C. Proses pengesahan RAPBD. Proses pengesahan RAPBD terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, pembahasan RAPBD. 2. Evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 3. Penetapan perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 4. Pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 6. Penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak tercapai. 3. Pelaksanaan pendapatan. A. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendapatan. 1. Bendahara penerimaan. 2. Pengguna anggaran. 3. Kuasa pengguna anggaran. 4. Bendahara umum daerah. 5. Kuasa bendahara umum daerah. B. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan. Dokumen terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan restribusi daerah, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran. C. Proses pelaksanaan pendapatan. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan. 4. Pelaksanaan belanja. A. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja. 1. Tim anggaran pemerintahan daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengolahan keuangan daerah. 4. Bendahara pengeluaran. 5. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. 6. Penggunaan anggaran. 7. Kuasa penggunaan anggaran. 8. Bendahara umum daerah. 9. Kuasa bendahara umum daerah. 10. Sekretaris daerah. B. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja. Dokumen tersebut meliputi dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas, surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat pemerintah pembayar, dan surat perintah pencairan dana. C. Proses pelaksanaan belanja. Proses pelaksanaan belanja terdiri dari hal-hal berikut. 1. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Penyusunan anggaran kas. 3. Penertiban tugas penyediaan dana. 4. Pengajuan surat permintaan pembayaran. 5. Penerbitan surat pemerintah pembayar. 6. Penerbitan surat pemerintah pencairan dana. 7. Pembelanjaan dana. 8. Penerbitan laporan pertanggungjawaban. 5. Pertanggungjawaban APBD.
A. Pihak-pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD 1. Pejabat pengelola keuangan daerah. 2. Pejabat penata usahaan keuangan SKPD. 3. Penggunaan anggaran. 4. Fungsi akuntansi. 5. Sekretaris daerah. 6. Kepala daerah. 7. Badan pemeriksa keuangan. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. C. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. 1. Penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. 6. Pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria untuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Jenis pengawasan APBD antara lain sebagai berikut. A. Pengawasan berdasarkan intervensi pengawas. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi BPKP dan Inspektorat Wilayah. 2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi BPK. B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. 1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan. 2. Pengawasan reputasi adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. C. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. 1. Pengawasan melekat adalah pengawasan dilakukan oleh atasan langsung. Contoh, Kepala SKPD mengawasi PPK SKPD dalam pembuatan SPM. 2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan BPK dan Inspektorat Wilayah. 3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, LSM, asosial profesi. 4. Pengawasan legislatif adalah pengawasan dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintah, DPR, dan DPRD. D. Pengawasan berdasarkan jarak pengawasan. 1. Pengawasan pasif atau jarak jauh adalah pengawasan dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Contoh, BUD meneliti LPJ beserta bukti pendukungnya. 2. Pengawasan aktif atau jarak dekat adalah pengawasan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan. Contoh, Kepala SKPD melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.